Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih pada tim lain, pada operator, pada pembawa acara, kepada tim review dan semua santriwan santriwati dimanapun berada, baik yang offline maupun yang online. Saya di SPMA Pasuruan insyaallah bertugas sampai Idul Adha yang akan datang insyaallah. Kita lanjutkan pada ayat 82 nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Wa yawma nahsyuruhum min kulli ummatin fawjan man yukadzibu bi ayatina fahum yuz'un. Hatta idza ja'u qala kadzabtum bi ayati wa lam tuhitu bi 'ilmi amma dza kuntum ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Oke, di ayat ini kita berbicara tentang hari kiamat, ya, tentang ketetapan Allah. Al-qaul itu master dari qala yaqulu qaulan. Qala yaqulu qaulan yang berarti perkataan. Di mana banyak ulama mengartikan kata al-qaul dalam ayat 82 ini, dalam surah An-Naml ini adalah hari kiamat. Perkataan atau ketetapan Allah tentang hari kiamat. Penamaan kiamat sebagai qaul yang secara harfiahnya berarti perkataan ucapan adalah sebagai isyarah bahwa ketika itu jika ada yang berbicara maka bahan pembicaraan dan ucapannya hanyalah persoalan tentang kiamat dan kiamat. Ya. Kenapa di situ kiamat al-qaul? Karena tidak ada hentinya kiamat itu bisa dihentikan dari pembicaraan. Pembicaraan tentang kiamat itu tidak bisa dibatasi karena panjang. Sejak datangnya para nabi itu senantiasa membicarakan tentang datangnya hari kiamat. Semua nabi itu menceritakan tentang akan datangnya hari kiamat itu. Senantiasa perkataan para nabi rasul itu berbicara tentang hari kiamat. Karena manusia bagaimanapun prestasi yang dicapai, bagaimana keunggulan yang didapat, bagaimana kesuksesan yang diraih itu nanti akan habis selesai di masa dunia dan tidak selesai begitu saja, tetapi akan berlanjut sampai bertanggung jawab di alam kubur sampai di akhirat. Kalau manusia tidak percaya, maka kemudian Nabi memberikan tanda-tandanya, ya. Dan tanda-tandanya itu banyak. Di antara di ayat ini yang disebutkan adalah akhrajna lahum dabbatan fil ardi. Keluarnya dabbah. Di beberapa penafsiran bisa kalian buka itu macam-macam ya. Dabbah itu pokoknya hewan. Ada yang di tafsir hewan berkaki 4. Ada yang mengatakan hewan melata. Ada yang semacam, ya kalau sekarang dibilang misalnya kayak dinosaurus gitu. Atau apa, nggak tahu. Dabbatan itu yang melata, yang merayap, merambat. Apakah berbentuk penyakit kemarin yang senantiasa bertubi-tubi, virus, embuh itu. Allahu a'lam. Coba. Yang mana mereka berbicara kepada manusia
mengatakan kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia itu tidak meyakini terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Muslim ya. Di antara ciri-ciri datangnya hari kiamat ya. Kata Abdullah bin Amr mengatakan bahwa saya mempunyai hadis lam ansahu ba'du, tidak pernah saya melupakannya dari pendengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya benar-benar hafal, tidak aku lupakan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha wa khurujud dabbati 'alan nas. Di antara pertama kali tanda-tandanya hari kiamat itu adalah apa? Munculnya, terbitnya matahari dari barat dan keluarnya dabbah, binatang melata kepada manusia, 'alan nas duhan, pada waktu duha, pada pagi hari. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatiha fal ukhra ala istriha qariban. Manakala satu peristiwa itu datang, maka menyusul silih berganti. Artinya dulu mana antara terbitnya matahari dan barat dengan dabbah itu ya unda-undi gitu. Saling melengkapi, tidak dalam waktu lama. Apakah dabbah dan keluarnya matahari itu hanya sebuah sanepo atau secara fisik, atau hanya sebuah iktibar? Nah, ini yang menjadi tanya sebagai ujian kita semuanya. Ya. Ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa kalian akan menjalani kehidupan di mana datangnya hari kiamat itu manusia kemudian berlomba-lomba melakukan kebaikan, tetapi tidak lagi diterima sebagai amal kebaikan. Yaitu sebelum kalian mengalami 6 perkara, yaitu keluarnya matahari dari barat, keluarnya kukus yang memenuhi seluruh jagat raya cahaya, ketiga keluarnya Dajjal, keempat ketentuan kalian semuanya bagi masyarakat, perkara umum masyarakat semua, yang semuanya itu kemudian terjadi begitu saja, di mana keluarnya dabbah itu kemudian mengidentifikasi manusia, memberikan cap stempel di keningnya masing-masing, mana manusia kafir dan mana manusia mukmin. Dan ketika keluarnya dabbah itu tidak ada ketentuan amar ma'ruf nahi munkar. Karena apa? Karena dabbah itulah kemudian menunjukkan bahwa hari kiamat sudah dekat, sudah datang, dan tidak berlaku lagi amal perbuatan manusia. Keluarnya api yang sangat besar yang bisa membuat lautan menjadi kering. Nah, apakah ini climate change, perubahan cuaca, sehingga panasnya bumi sampai keringnya air di danau, di lautan, ya. Kemudian juga lepasnya gunung-gunung, meletusnya semua gunung-gunung yang ada,
sehingga memenuhi seluruh jagat raya ini. Kemudian jatuhnya lintang-lintang, matahari, rembulan, atau bintang-bintang planet yang ada di sana. Nah, ini apakah sudah terjadi atau belum, kita tidak tahu juga. Kenapa? Karena sudah sedemikian banyaknya bencana-bencana yang mengitari, menyertai di antara kita. Kalau firing, sabuk api yang meliputi di Jawa ini, di Indonesia ini, kan ada sabuk api sudah diprediksi akan suatu saat akan membelah bumi ini. Nah, itu sudah diprediksi oleh Nabi. Bahwa itu nanti akan keluar. Jadi ada cincin api, garis api yang sangat besar di dalam perut bumi ini, dan itu akan keluar, akan memporak-porandakan segala sesuatunya. Dan Indonesia menurut bagian terbesar. Sehingga persiapan kita bagaimana? Nah, inti pokoknya di dalam ayat ini sekarang kita, kalau orang tidak percaya hari kiamat, yang hal-hal ini dulu tidak diketahui dan belum ada muncul, sekarang ada dan muncul, berarti proses berikutnya kiamat itu ada. Ya. Kalau yang bersifat sosial, tidak ada rasa malu, munculnya banyak penyanyi perempuan yang tenar, pembangunannya sedemikian besar, munculnya banyaknya masjid-masjid di pinggir jalan, berlomba-lombanya orang miskin membuat bangunan. Ya, di desa-desa sekarang sudah bangunan bagus-bagus banget. Laki-laki yang berpakaian perempuan dan perempuan berpakaian laki-laki. Dulu zamannya Nabi tidak ada. Ya, tidak ada begitu. Baru sekarang muncul. Laki-laki yang perutnya besar seperti mengandung. Banyak hal demikian ini yang dulunya tidak hadir. Kalau seandainya kiamat tidak ada, pasti ini bisa dihindari. Gitu. Nah, inilah sudah ketetapan al-qaul, ketetapan Allah yang pasti akan terjadi pada di dunia ini. Sehingga kalau orang yang masih mengingkari, tidak percaya, ya berarti pikirannya yang belum lengkap untuk bagaimana bisa menjadi bagian di antara orang-orang yang percaya. Ya. Siapa ini? Sesat tadi. Di ayat 83, wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjan man yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan dari setiap umat segolongan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam beberapa kelompok-kelompok lagi. Perpecahan umat yang terjadi itu merupakan bagian dari sunat Tuhan. Tadi nggak nyambung. Lama berarti matanya tadi. Ya. Yang terjadi pada umat manusia saat ini itu merupakan sunatullah. Sunatullah yang dilakukan oleh manusia karena perbuatan manusia musyrik yang ingin mendapatkan kedudukan pangkat, ingin prestis, ingin mendapatkan kekuasaan, sehingga menjadikan kita itu berpecah belah di dalam golongan-golongan. Yang mana perpecahan itu semuanya menunjukkan bukti bahwa siksa Allah itu akan sangat dekat. Bahwa siksa yang sedemikian diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bagian di antara proses kehancuran bumi ini. Dan itu menjadi bahan uji bagi kita semuanya.
Ya, apakah kita di antara orang-orang yang baik, di antara orang-orang yang terpilih, di antara orang-orang yang anut grubyuk terhadap segala hal yang terjadi, seperti gabah diinteri pada zaman akhir ini. Dan itu tinggal kita semuanya. Ya, Rasulullah menyebutkan tentang 70-an golongan yang akan menjadi wacana manusia di dalam mengabdi kepada Tuhannya. Baik di kalangan Yahudi, Nasrani maupun Islam akan mengalami hal yang sama. Hatta idza jaa qala kadzabtum bi ayatin wa lam yuhitu biha ilman. Sampai kemudian Allah nanti akan menyampaikan kepada kita, mengapa kamu telah mendustakan ayat-ayat padahal kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Kalau memang kita tidak tahu, tidak mengerti, ya kenapa mendustakan ketika diberi ilmu tentang hal ini. Saat itu memang ditujukan hanya untuk orang-orang di Arab sana yang mendustakan ayat-ayat Allah, yang tidak mau mempercayai. Dan hari ini kita baca sebagai ayat-ayat untuk kita semuanya, di antara kita yang masih tidak mempercayai tentang datangnya hari kiamat akan terjadi, benar-benar ada di hadapan kita. Nah, tinggal kita semuanya, ya, mau percaya atau tidak. Kadang-kadang kita sudah percaya, tetapi tidak ada perhatian untuk membuktikannya, dalam artian apa amal perbuatan yang bisa kita lakukan untuk menghadapi hari kiamat itu. Nah, sebagai catatan bahwa kita itu tidak boleh hadir di waktu itu, karena orang yang mengalami hari kiamat berarti orang-orang yang sudah kafir, ya, dan sudah tidak diterima amal. Nah, gimana sekarang? Ya berarti kita harus persiapan sejak hari ini. Ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kemudian di hari kiamat nanti kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas diri kita. Itu dengan persiapan perbekalan hidup kita. Makanya pertanyaannya kepada kita adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, kamu nanti atau mati itu sudah punya persiapan apa? Itu. Persiapan itu hanya untuk lighad, besok mati. Kamu punya persiapan apa? Hingga kiamat besar itu didahului oleh kiamat kecil kita. Nah, waktunya habis untuk pernyataan saya tentang perpecahan itu dalam merupakan siksa dan merupakan bagian diantara ini adalah dalam surah yang ke-6 ayat 65 dan 159. Serta surat Al-Anbiya ayat 92 sampai 94 dan Ar-Rum ayat 30 31 32 ya. 32. Yang mana mereka memperpecah belah agama menjadi berapa golongan. Di akhirat nanti juga beberapa golongan-golongan berupa sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Ya. Yang nanti akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semuanya, dipersatukan dalam cinta kasih sayangnya. Wa adkhilna fi rahmatika wa anta arhamur rahimin. Dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita saling sayang menyayangi, bersatu padu di dalam mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.